Hello guys, welcome to my channel Kim Tane HD. Senang sekali guys, gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua guys, tentunya hanya di Kim Tane HD. Seperti biasa nih, di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang masih sama seputaran perjumpaan gue with berbagai macam cowok. Nah kali ini yang bakal gue share adalah pengalaman gue ketika berjumpa dengan cowok random lagi yang basicnya seorang cowok strike guys, dan dia punya profesi sebagai seorang tukang jualan tahu crispy. Wow, kayak gimana tuh, penasaran? Ya dong, sebelum lama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk, mari kita mulai. Tahu crispy, kalian tahu nggak sih apa tahu crispy? Jadi tahu yang digoreng dengan metode crispy gitu loh guys. Makanya dibilang tahu crispy, digoreng sedemikian rupa, jadi kalau dimakan tuh ada sensasi kriuk-kriuknya. Nah itulah namanya tahu crispy guys. Dan gue ini paling suka banget yang namanya makan tahu crispy, because one of my simple favorite food gitu. Gue sering banget beli tahu crispy kalau misalnya gue lagi pulang ke rumah pacar gue, atau bahkan kalau gue temuin di pinggir jalan, bahkan kalau lagi jalan-jalan ke pasar malam gitu. Nah kali ini yang gue akan share itu adalah ketika gue berjumpa dengan seorang penjual tahu crispy yang gue temuin di sebuah pasar malam guys. Waktu itu kejadiannya ketika gue lagi pulang ke rumah pacar gue, dan di dekat rumah pacar gue ini ada pasar malam yang suka disingkat dengan Sarlem. Karena memang selalu ada ya, rutin setiap minggu, jadi gue pun sore-sore setengah tujuan tuh gue langsung bilang ke pacar gue, cari cemilan yuk ke pasar malam gitu. Ya udah ayo, kata dia, kan udah lama juga sih kangen kan. Makanya kita pun mumpung lagi di sana putusin buat membeli cemilan di pasar malam. Kalau gue sih udah fix ya, gue bakal mencari tahu crispy, because ya gue suka gitu kan cemilan kayak gitu. Nah Sarlemnya ini dari rumah pacar gue ini nggak terlalu jauh sih guys, cuman mungkin sekitar 1 kiloan doang gitu. Kita berangkat dari rumah pacar gue ini menuju ke Sarlem itu menggunakan motor. Dan tiba di sana, dan suasana Sarlem itu udah rame banget, dan suasana Sarlemnya ini di jalan raya guys, di perempatan gitu. Jadi sangat strategis banget, dari arah manapun orang berlalu lalang gitu kan. Kita pun langsung naruh motor dan langsung jalan-jalan di Sarlem itu. Ya sekedar lihat-lihat doang sih guys, kayak melihat pakaian, terus juga sepatu, sandal, pokoknya apapun yang dijual di Sarlem malam hari itu. Kalau hati gue sudah fix ya pengen beli tahu crispy gitu, gue dari awal udah kayak nyariin gitu loh guys. Dan gue bilang ke pacar gue, di mana sih yang jualan tahu crispy? Gue bilang gitu, sebelah sana deh kayaknya. Oh ya udah iya gitu kan. Gue pun langsung jalan agak ke depan lagi, dan finally gue pun bertemu dengan seorang pedagang tahu crispy yang gue jumpai di Sarlem malam hari itu. Gue langsung seneng banget tuh guys, karena gue kan pengen ngemil juga sambil jalan-jalan gitu kan. Langsung tuh gue menghampiri dia, tahu crispy-nya dong 10.000, gue bilang gitu. Oh boleh kata dia kan. Mata pelangi gue nih selalu notice dan juga selalu jeli melihat cowok gitu. Waktu itu si penjual tahu crispy ini pun gue perhatiin dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Orangnya tinggi, perawakannya itu, dan juga berisi, punya kulit sawo matang yang coklat banget dan bersih. Langsung gue kayak traveling, wow keren juga gitu ya ini orang gitu. Tapi sih gue nggak mikir kayak pengen do something, karena gue tahu diri juga gimana caranya gitu. Apalagi ini kan pertemuan pertama dan di tempat yang kayak gini kan, di kosan gue juga jauh gitu, dan gue nggak tahu dia orang mana gitu. Cukup gue mengagumi aja, dan setelah kayak gitu ini kata dia, oh iya makasih iya sama-sama gitu. Kelar tuh, orangnya tuh baik sih, ramah, ngasih keep smiling gitu. Setelah gue beli, gue pun bilang ke pacar gue, karena waktu itu dia nungguin di tempat jualan parfum ya. Gue bilang ke dia, tadi yang jualan tahu crispy keren loh, masa sih? Coba deh lihat, kata gue kan. Ntar ya, kata dia. Ya pun langsung pilih-pilih parfum meskipun gak jadi beli. Nah setelah kelar kayak gitu, karena dia pun juga penasaran, langsung kita pun pura-pura lewat ke depan yang jualan tahu crispy itu guys. Nah ketika pas nyampe sana, tuh yang itu orangnya, kata gue kan. Dia langsung liatin tuh, wow iya juga ya, kata dia. Bener kan? Coba ya bisa didapetin. Ya harusnya sih bisa, kata pacar gue. Gimana caranya nih? Ini kan kita lagi nggak di kosan, gue bilang gitu. Ya kan ada di rumah bisa, kata pacar gue. Ya juga sih. Gimana caranya ya? Ya pendekatan dulu lah, kata pacar gue. Iya juga sih. Ntar deh gue coba agak maleman ya, gue bilang gitu kan. Berhubung kita ke Sarlem itu setengah tujuan, jadi sangat sore banget ya guys. Makanya kita pun putusin buat pulang dulu ke rumah. Ya karena nggak mungkin juga sih gue harus PDKT di jam-jam segitu, jam-jamnya rame juga. Dan gue juga belum punya spot yang bener-bener kayak pas banget buat gue PDKT sama orang ini gitu. Karena gue nggak tahu dia siapa, orang mana juga gitu. Gue
paling enggak butuh momen yang minimal tuh sepi gitu kan, biar gue tuh bisa mendekatkan diri sama si tukang tahu crispy ini gitu. Kalau nggak sepi agak susah sih. Setelah kayak gitu kita pun pulang dengan membawa cemilan tahu crispy, dan pacar gue pun gak beli apa-apa sih karena emang dia cuma ngantar doang sih tujuannya juga gitu kan. Pas sampai di rumah ya udah tuh kita main handphone, pacar gue main game gitu. Karena gue punya misi gitu kan. Sekitar jam 8 lewat gue bilang ke pacar gue kan, ayo deh kita kesana lagi gitu kan, gue penasaran nih. Oh ya udah deh kata dia. Sekarang kata dia. Ya sekarang lah, kapan lagi jam 8 ini, gue bilang gitu. Ya udah bentar ya, nih masih main game kata dia gitu. Iya gue bilang gitu kan, gue siap-siap, gue pun Pepsi dulu karena gue kan biar santai kesananya gitu. Setelah dia kelar main game, dan gue pun lalu ya berangkat lagi menuju ke Salem itu jam 8 lewat guys. Berharap suasana di sana udah agak sepian gitu, makanya gue pun ya berangkat jam segituan gitu kan. Singkat cerita, gue pun udah kembali tiba di Salem itu, dan beruntung banget guys, ternyata emang udah sepi suasana sih guys. Ada yang udah tutup, ada yang lagi beres-beres gitu kan. Untungnya si tukang tahu crispy ini belum sih. Dari kejauhan ketika gue menghampiri dia lagi main handphone sambil duduk gitu kan, dan tahu crispy-nya pun juga masih ada. Ya wes deh, gue pura-pura aja beli lagi gitu kan supaya menjadi akrab gitu. Pengen lagi dong, gue bilang gitu. Oh iya boleh berapa kata dia. Tiba-tiba gue spontan gitu kan, gue langsung bilang 20.000. Ya banyak banget kan, tapi itu kan spontan ya, gue nggak pernah mikir sebelumnya, langsung nyeletuk aja kayak gitu. Dia langsung senang banget tuh. Oh iya siap kata dia kan. Langsung dia taruh handphonenya dan dia pun langsung bungkusin tahu crispy. Nah ketika dia bungkusin, gue pun mulai basa-basi. Enak loh tahu crispy-nya, gue bilang gitu. Oh masa sih kata dia. Iya ya udah makasih ya kata dia. Iya sama-sama. Orang mana gue bilang gitu. Orang sini ya juga. Oh, orang sini. Iya kata dia. Oke itu orang mana gitu. Ya orang sini aku kata dia. Kecuali yang lain kan beda-beda sih, ada yang jauh juga gitu. Oh kira ini tim Salemnya, bukan kata dia. Aku orang sini kata dia gitu. Sebelah mana rumahnya, gue bilang gitu kan. Tuh dekat masjid kata dia. Oh di sana gitu. Iya gitu kan. Sendirian di rumah sama orang tua sih. Oh sama orang tua gitu. Udah punya istri? Belum sih kata dia. Oh kira udah punya gitu. Emang dari mana kata dia. Aku dari seberang sana sih, cuma lagi pulang ke rumah temen sih di sana gitu. Oh gitu, kebetulan lewat ada Salem. Ya udah deh, karena aku suka tahu crispy, langsung aku pun carinya tahu crispy, pengen ngemil gitu kan. Pas ketika beli 10.000 langsung habis karena suka gitu kan. Akhirnya kembali ke sini lagi deh, untungnya masih ada gitu. Oh iya kata dia kan. Gue kan tanya lagi, jam berapa ditutupnya? Bentar lagi juga tutup kok, jam 9-an dia bilang gitu. Oh iya. Habis dari sini mau kemana ya? Paling pulang sih. Main lah, gue bilang gitu. Main kemana nih? Ke rumah teman aku. Emang boleh kata dia. Boleh lah gitu. Nanti kan bisa ngopi bareng di sana gitu. Oh ya udah deh, ntar gampang kata dia. Kalau habis tutup ya kata dia. Bener nih gue bilang gitu. Iya bener gitu. Kalau misalnya boleh nih ini mah gitu kan, gue bilang gitu ya. Berapa nomor WA-nya gitu? Oh boleh kata dia. Dikasih lah guys. Langsung tanpa nunggu lama, gercep banget dia ngasih nomor WA-nya. Gue save, gue chat, dan gue pun bilang di save back ya. Oke beres kata dia. Ditunggu loh kata gue. Iya siap kata dia gitu kan. Akhirnya pembelian yang kedua ini gue berhasil mendapatkan nomor WA-nya dan berhasil ngajakin dia buat main ke rumah pacar gue guys. FYI, rumah pacar gue ini udah sepi ya, jadi sangat aman banget buat membawa siapapun, apalagi membawa kenalan baru gitu. Makanya pacar gue pun sangat mengizinkan dan sangat mendukung banget kalau misalnya ada yang main malam hari itu, because kita pun juga butuh hiburan sih guys, apalagi hiburan yang mendadak kayak gini. Biasanya kalau berhasil suka seru sih, itu harapan gue guys. Setelah kayak gitu, gue pun langsung kembali pulang ke rumah pacar gue, dan di tengah perjalanan gue bilang gitu, di sini yang jualan drink di mana gitu. Ada sih deket pasar, kenapa emangnya mau? Ya maulah buat nanti sama dia. Oh yaudah kita beli yuk kata dia. Yaudah ayo gitu. Akhirnya kita pun sebelum pulang ke rumah beli dulu drink 2 botol. Karena tempat yang jualan drinknya ini kelewatan banget, jadi sebelum kita pulang ke rumah kita mampir dulu ke warungnya, dan langsung gue pun beli 2 drink untuk nyuguhin si cowok ini gitu. Gue belum tahu siapa namanya gitu, tapi ya gue udah feeling aja sih kalau dia bakal asik gitu. Makanya gue pun gak tanggung-tanggung langsung beli 2 sekaligus. Ya let's see kita bakal berapa drink gitu kan, sebanyak apa kita bakal drink together. Pokoknya kalau udah prepare kan enak gitu.
Kita pun setelah beli durian langsung ke minimarket dulu, beli cemilan juga. Dan singkat cerita gue pun udah kembali tiba di rumah pacar gue dan udah dalam keadaan santai mempersiapkan diri juga. Dan gue pun ya sambil nungguin dia dateng sih, karena emang dia pun udah menjanjikan diri bakal main ke tempatnya kita. Semoga sih nggak omdo gitu, karena memang gue berharap banget dia main gitu kan. Nah setelah kayak gitu gue pun ya di rumah pacar gue ya main handphone, terus sambil kayak nungguin dia juga, pacar gue main game juga gitu kan. Pokoknya semuanya tuh bener-bener gue nungguin dia banget sih, karena gue udah nggak sabar gitu kan seperti apa nanti bakal yang terjadi di antara kita gitu kan. Terus tak lama kemudian sekitar jam setengah 10-an tuh gue ada WA dari dia gitu. Aduh sorry deh, kayaknya kalau sekarang nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa, gue bilang gitu kan. Soalnya takut kemalaman nih, ada perlu dulu sama temen, kata dia gitu. Palingan juga kalaupun bisa jam 11-an, gimana, kata dia. Jam 11 ya boleh kok, nggak apa-apa, serius nih nggak apa-apa, kata dia. Tuh udah pada tidur lagi, santai aja kok, gue bilang gitu kan. Bukannya apa-apa nih, aku udah beli drink loh masalahnya. Widih mantep, kata dia. Ya makanya jangan sampai nggak jadi. Ya wis deh kalau kayak gitu, ntar aku sama temen aku usahakan lebih cepet ya, kata dia. Ntar pokoknya paling lambat setengah 11 sampai sana deh, kata dia gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu aku tungguin dia, jangan sampai nggak jadi loh. Iya siap, tungguin ya, kata dia. Oke. Gue bilang ke pacar gue kan agak ngaret nih, soalnya dia mau ada perlu dulu katanya. Emang mau kemana? Nggak tahu sama temennya sih. Terus gimana tuh? Jadi dia katanya mau ada perlu dulu, ada urusan dulu. Ya palingan kata dia ntar sih jam 11-an. Oh gitu, ya wes tungguin aja sih, kata pacar gue. Iya sih tungguin aja lah, semoga nggak ngaret ya dan jadi gitu. Iya sih, soalnya kan udah beli minuman, sayang juga tuh, kata pacar gue. Ya makanya gitu, udah gue bilang sih di WA, gue bilang gitu. Ya wes tungguin aja, kata dia. Iya deh, kata gue. Terus ya karena emang masih lama juga tuh guys, gue pun sambil main handphone, sambil ya pokoknya ngelakuin hal yang gak penting gitu ya, sambil suasana malam pun makin sepi karena itu di kampung ya. Jadi ya udah jam-jam segitu udah gak ada orang gitu kan, makanya ya semakin hening gitu. Dan saudara-saudara pacar gue pun juga udah pada tidur, jadi makin bebas sebenarnya sih guys gitu. Nah waktu itu sekitar jam 10:20 tiba-tiba ada WA dari dia gitu. Halo, kata dia. Iya halo, gimana nih, kata gue kan. Udah tidur belum? Belum, nungguin loh, gue bilang gitu. Aku OTW ya, kata dia. Oke, sebelah mana sih, kata dia kan. Sebelum masjid, gue bilang gitu. Aku Sherlock deh, gue bilang gitu kan. Oh yaudah kalau kayak gitu, kata dia kan. Aku OTW ya. Oke siap, kata gue kan. Gue bilang pacar gue tuh, di OTW, kata gue kan. Wow mantap nih. Langsung tuh gue siap-siap guys, karena emang udah bener-bener nungguin dia banget kan. Makanya gue tuh langsung kayak seneng banget tuh malam hari itu nungguin dia gitu. Because ya kapan lagi mendapatkan hiburan random dari cowok strike di sana. Dan gue udah menyiapkan segala sesuatunya gitu. Semoga berhasil sih, jangan sampai gagal gitu kan, biar nggak bosan di kosan mulu gitu. Makanya ini harus berhasil gitu. Gue bilang ke pacar gue kan, by the way kira-kira gimana nih kalau misalnya jadi, ya di sini aja di kamar lah, kata pacar gue kan. Emang boleh? Ya boleh banget lah, sepi kayak gini, kata dia gitu. Ya udah deh iya gitu kan. Tak lama kemudian terus ada WA lagi tuh, udah mau hampir nyampe nih, kata dia. Yaudah aku tunggu di pinggir jalan ya, kata gue. Soalnya rumah pacar gue ini emang pinggir jalan banget guys, makanya gue tungguin tuh. Dan tak lama kemudian dari kejauhan ada motor gitu kan, satu doang kan, udah malam juga sepi ya. Dan ternyata si tukang tahu crispy ini guys. Lah kayak gitu gue langsung berhentiin dia. Sini gue bilang gitu kan. Gue bukain gerbang dan dia pun masuk. Dia menggunakan motor Scoopy. Ya setelah naruh motor, gue persilakan buat masuk dan kita pun duduk bareng sambil berkenalan. Nunggu lama nih, kata dia. Lumayan, gue bilang gitu kan. Sorry ya tadi bisa ada perlu dulu sih, soalnya ya nggak apa, santai aja gitu kan. Oh ya belum kenalan loh. Kenalin, nama aku Kim gitu kan, temen aku nih yang punya rumah gitu kan. Oh iya salam kenal juga. Dan namanya ini adalah Teddy. Oke namaku Teddy, kata dia gitu kan. Setelah kayak gitu tuh udah beres, kita pun duduk tuh udah gue siapin, kata gue bilang gitu kan. Wih mantep nih, jadi ngerepotin, santai aja gitu kan. Emang dari mana sih aslinya, kata dia. Aku mah seberang sana sih. Oh dari sana, kata dia. Iya lagi main ke rumah temanku aja, karena emang sering main kesini sih seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Oh gitu, pantas aja jarang kelihatan. Ya iya sih, kita mah emang lama di sana, gue bilang gitu kan. Dicobain nih minumannya, gue bilang gitu. Oh ya udah deh iya, kata dia kan. Langsung kita pun gak nunggu lama, gue pun langsung tuangin drink dan langsung suguhin cemilan juga. Dan kita pun tak lama kemudian langsung ngobrol seru-seruan. Dan orangnya ini secara kesan pertama itu asik ya,
nggak canggung, nggak pemalu, pokoknya bener-bener bisa diajak berbaur gitu lah. Makanya gue suka guys, gue bener-bener kayak enjoy banget ngundang dia, dan gue sama sekali nggak merasa kecewa dan menyesal gitu, karena orangnya asik, nggak pemalu juga gitu. Setelah beberapa drink kita minum bareng, tiba-tiba ya gue makin berani gitu kan, langsung aja tuh tanpa disadari gue bilang ke dia kalau kamu itu cakep juga ya, kata gue bilang gitu, coba bisa jadi pacarnya gitu kan. Dan dia pun kayaknya sama sih, udah oleng juga kata feeling gue gitu kan. Tiba-tiba dia langsung balas tuh, waduh kok gitu sih, kata dia, emang suka sama yang kayak gini ya, kata dia. Iya kan aku cowok pelangi, gue bilang gitu. Oh pantesan. Tapi sih respon yang dia keluarin itu nggak yang ilfeel, nggak yang menjauh, tapi malah enjoy aja gitu. Mungkinkah dia emang sangat welcome sama dunia pelangi atau gimana. Pokoknya kata pacar gue dia orangnya asik sih, because gue jujur sih emang agak sedikit over drinknya guys. Makanya gue pun sedikit enggaknya ditambahin sama pacar gue apa yang sebenarnya terjadi gitu, karena gue pun hampir lupa-lupa inget guys. Setelah gue udah terbawa suasana karena oleng, dan juga si cowok ini pun si tadi juga udah oleng gitu, tiba-tiba gue makin ya berani aja gitu loh guys. Gue langsung bilang ke dia puji-puji, dan dia pun juga kayak enjoy gitu sih yang gue rasain ya. Meskipun gue juga agak samar-samar, tapi kan dibantu sama validasi dari pacar gue yang lihat langsung gitu. Pokoknya setelah kayak gitu, ditambah pacar gue ngeliatin, gue tuh makin berani mendekatkan diri sama dia. Sampai begini-begini sama dia tuh ya udah diem aja sih. Dan si Teddy pun juga sama gitu, mungkin karena dia juga udah kayak terbawa suasana juga kali ya, atau mungkin dia pernah punya pengalaman sama cowok, I don't know. Pokoknya tuh jadi gue berdua tuh kayak bener-bener kayak gimana ya, kayak asik aja gitu. Dan pacar gue yang ngeliat langsung itu kayak terhibur banget guys, sampai di sebuah momen dimana akhirnya gue pun beginian sama dia itu nyata gitu di depan mata pacar gue sendiri guys. Makanya tuh gue pun ya seneng banget sih, karena ya gue emang jujur sih nggak terlalu mengingat, tapi gue masih agak bisa mengingatkan gitu, bisa merasakan. Tapi kan ditambah validasi dari pacar gue yang nggak langsung, pokoknya gue bener-bener atraktif guys. Dan dia pun juga sama, ternyata dia pun juga mau beginian juga. Sampai pada akhirnya setelah kayak gitu, gue pun terbawa suasana sama dia. Kita udah lepas aja kayak layaknya seorang pacar gitu. Gue udah bilang suka sama dia, gue udah muji-muji dia gitu kan. Pokoknya gue udah bener-bener pengen dapetin dia malam hari itu. Dan dia pun cuman senyum-senyum aja, iya aja gitu kan. Sampai pada akhirnya gue masih inget tuh, tiba-tiba gue langsung narik dia ke dalam kamar, karena ya itu bener-bener kayak refleks aja sih. Dan dia pun langsung mau sih dengan kepala yang agak oleng gitu kan. Pas nyampe dalam kamar, setelah kayak gitu ya udah tuh guys, tiba-tiba gue langsung di atas bed ya. Dan si Teddy ini pun juga udah dalam keadaan di atasnya gue gitu. Dan gue pun tiba-tiba ngelakuin pemanasan guys. Sumpah sih gue nggak pernah nyangka dia mau ngelakuin itu. Kita beginian, pokoknya bener-bener all out. Sampai pada akhirnya kita berdua pun sama-sama nge-prepare diri sendiri. Tiba-tiba gue pun langsung ini area atas, area bawah. Dan dia pun juga sama, karena dia memang agak susah pakai celana jeans, jadi gue yang bantuin. Saya pada akhirnya dia pun dalam keadaan full, gue pun juga full. Dan gue dengan sedikit oleng ngeliat ke arah somethingnya, dan wow, somethingnya tuh kayak gimana ya, tebel dan juga agak panjang gitu. Setelah kayak gitu tuh gue nggak nunggu lama sih guys, karena mungkin terbawa suasana oleng juga dan berani juga. Gue pun gercep langsung ngelakuin yang namanya karaoke guys. Oh my god, itu rasanya mantep banget sih. Pokoknya gue enjoy banget dengan apa namanya keolengan kita berdua. Kita bener-bener terbawa suasana banget, dan kita happy banget guys. Pokoknya gue suka banget sih waktu malam hari itu bisa mendapatkan si tadi ini guys. Tidak pernah gue sangka-sangka kalau misalnya dia bakal seasik itu, apalagi udah dalam kondisi kita dalam keadaan oleng gitu. Dan dia pun mau tanpa metode cuan, tanpa kayak gimana-gimana. Pokoknya kita berdua kayak asik aja. Sampai gue pun ngelakuin karaoke lama banget, dan gue pun enjoy banget. Sampai pada akhirnya setelah kayak gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue langsung bilang sama dia, yuk langsung gitu. Dan dia pun langsung ngerti aja, tanpa prepare apapun, menggunakan seadanya. Gue langsung dengan posisi yang di bawah gitu, tiba-tiba dia pun langsung ngerti. Dan dia pun mulai ngelakuin ke step yang gue inginkan. Pelan-pelan akhirnya somethingnya mulai diarah-arahin, dan hitungan detik, 1 kali hentakan doang langsung, dan kita ngelakuinnya guys. Oh my god,
itu divalidasi ya guys sama pacar gue yang ngeliat langsung. Pokoknya kita berdua bener-bener all out banget, total banget. Dan setelah somethingnya mulai enter, setelah kayak gitu tiba-tiba dia langsung aktif banget, langsung gercep, ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepet, full speed. Pokoknya dia bener-bener kayak cowok banget lah gitu. Dan gue pun katanya sangat-sangat ekspresif dan sangat enjoy banget. Setelah kayak gitu dia ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepet, full speed. Tiba-tiba gue dibalikin menyamping, dia pun lanjut lagi ngelakuin gerakan kayak gitu. Pokoknya dia total banget sampai gue pun merasakan seru banget sih yang gue rasakan gitu kan. Pokoknya gue speechless lah guys. Dari menyamping ke gaya guguk, terus kembali ke gaya menyamping lagi, sampai gongnya gue digendong juga. Pokoknya tuh gue bener-bener atraktif banget dan lama banget sih guys. Emang sih kalau misalnya cowok dalam pengaruh keolengan pasti agak lama sih tuntasnya. Itu yang gue alamin, baik gue maupun si Teddy. Setelah kayak gitu kita pun kembali ke atas bed, kita lanjut lagi ngelakuin gerakan seperti biasa. Gue yang di bawah, dia yang bener-bener ngelakuin full speed kenceng banget. Dan dia pun juga bener-bener kayak aktif banget. Dan gue udah kewalahan, tiba-tiba karena udah hampir lama banget ya, udah penuh dengan keringat juga, dia ngelakuin full speed yang kenceng banget. Dan gue pun juga sambil kayak ngelakuin solo gitu. Dan di hitungan detik ketika dia ngelakuin full speed, akhirnya dia pun tuntas. Dan gue pun juga tuntas berbarengan guys setelah sekian lamanya. Pokoknya bener-bener kita mengakhiri keolengan dan malam hari itu do something yang kita lakuin ini dengan sangat-sangat happy ending. Dan pacar gue pun juga happy. Setelah kelar udah tuh gue nggak inget apa-apa, langsung capek, langsung kayak tepar. Dia pun juga sama. Dan kita pun berdua ketiduran sampai pagi hari, sampai subuh guys, dalam keadaan full tanpa apa-apa. Dan ternyata suasana di dalam rumah itu ya gue, pacar gue sama si Teddy ini bertiga gitu kan. Untungnya ada pacar gue sih yang gak ikutan ring, makanya dia yang bener-bener merapihkan, terus membereskan motor si Teddy juga. Jadi semuanya aman. Dan kita pun karena udah bener-bener puyeng, udah capek juga, ketiduran sampai subuh guys. Pas ketika waktu itu udah tuh guys, kita pun ya langsung tidur tanpa clean up dulu. Pokoknya kata pacar gue bilang kan, pokoknya kalian berdua itu bener-bener langsung tidur, langsung kayak nyenyak gitu. Dan langsung pacar gue pun setelah beres-beres ikutan tidur juga kan, udah malam juga kan. Dan kebangun-bangun tuh pas subuh, gue inget banget gue yang bangun duluan. Ya gue sih dalam keadaan full, dan si tadi pun juga sama sih. Ya setelah kayak gitu, karena dia dalam keadaan full, tiba-tiba gue ngeliat sampingnya dia bangkit, ya gue langsung karaoke lagi guys. Dan dia sih diam aja awalnya gitu. Terus sama lama kemudian mungkin dia kebangun, dia pun senyum. Ya udah tuh guys, gue tetap ngelakuin karaoke pagi hari itu. Dan pacar gue pun juga bangun ngelihat gue ngelakuin karaoke, sampingnya gue pun bangun sambil solo juga. Dan gue pikir saya bakal ke next step ya, alias ke yang kedua kalinya. Ternyata enggak sih guys. Di karaoke yang pagi-pagi hari itu tiba-tiba dia langsung cepet tuntas tanpa bilang-bilang. Gue pun juga kaget. Ya udah deh, pokoknya malam hari itu gue berhasil do something. Dan pagi harinya gue dapet bonus ngelakuin karaoke-nya guys sampai tuntas juga. Gue pun juga tuntas sambil solo sih. Dan pacar gue pun juga nonton, kita berdua ikutan tuntas lagi. Dan pokoknya malam hari itu sampai pagi hari itu bener-bener sangat indah, sangat yang kita inginkan banget, yang bener-bener kita mau banget. Pokoknya seneng banget gue bisa mendapatkan si Teddy tukang tahu crispy ini guys. Setelah kelar ya udah tuh dia pun ikut ke kamar mandi buat clean up. Dan dia langsung buru-buru pamitan pulang karena nggak mungkin sampai siang juga, karena dia mesti ke sawah katanya gitu kan. Jadi malam hari itu sampai pagi jam 5-an kita bener-bener fun sama si Teddy tukang tahu crispy ini tanpa cuan. Pokoknya semuanya berjalan dengan lancar sampai happy ending guys. Oh my god. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.